Oke, mengenai hidup dalam kerajaan tidak tergoncangkan, itu kita ambil dari Ibrani 12, ya, ayat yang diberikan itu Ibrani 12. Sebenarnya di ayat 28, tapi karena mengingat waktu, seharusnya itu dari ayat 18 sampai 29. Nah, tapi kuncinya ada di ayat 28. Saya hanya baca ayat 28 aja dulu. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, Ibrani ini ditulis di sekitar abad ke-1 ya. Ibrani sebenarnya ini untuk mengkuatkan. Kalau dari ayat 1 sampai ayat 17 itu mengkuatkan iman. Di ayat 18 sampai 29 ini dibagi dua lagi. 18 sampai 21 itu berbicara mengenai Bukit Sinai, Taurat. Di ayat 22 sampai 29 itu berbicara Bukit Sion, sekarang penebusan. Ya. Nah, pagi hari ini saya ajak kita melihat bagaimana sih sebenarnya kita hidup di dalam kerajaan tak tergoncangkan. Ya. Pasti di mana-mana namanya kita masih di dalam dunia ini, pasti goncangan pasti ada. Ekonomi, keluarga, apa lagi. Tapi di dalam dunia ini manusia dua yang paling dia takuti. Pertama itu kesehatan. Yang kedua ekonomi. Coba perhatiin. Ada orang diberkati secara ekonomi, kesehatannya parah. Sebaliknya juga. Jadi manusia itu ada dua ini yang paling ditakutin. Tapi pagi hari ini Tuhan bilang, kalau kita masuk dalam rencananya, kita masuk pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, saya langsung ya, saya dikasih waktu karena ada GC katanya dibilang sama si Pak Agus. Ya, jadi saya mesti cepat juga, mesti ikut aturan main. Ya, ini sebenarnya ada ciri-cirinya. Ya, orang yang sudah masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ini ada ciri-cirinya. Ya. Kita tahu kerajaan di Indonesia, kita balik lagi, kerajaan pertama Indonesia adalah Kutai. Itu abad ke-4. Terus mungkin abad ke-5 ada, abad ke-7 mungkin muncul kerajaan Sriwijaya. Terus kerajaan Majapahit yang paling fenomenal itu kerajaan Majapahit, itu abad ke-13. Semua kerajaan ini lalu hanya ada prasasti. Tapi kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, masuk di dalam kerajaan tidak tergoncangkan, Bapak Ibu kekal aman. Ya, aman. Pasti aman. Nah, ini ada ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri. Ciri pertama. Ketika kita masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu ada ciri pertama ternyata. Kokoh tidak mudah goyah saat menghadapi masalah. Siapa yang tidak ada masalah di tempat ini? Pasti ada. Ya, pasti beda-beda juga. Nggak mungkin Pak Tom sama dengan Pak Adi. Nggak mungkin, pasti beda. Ya, ya kita lihat, kita balik lagi. Ibrani 12, saya mundur ke ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit dan juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ya, Bapak Ibu, ketika kita ada masalah,
Ya, jangan lari dengan Tuhan. Kalau kita sudah masuk dalam rencana Tuhan, dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, jangan lari kepada kerajaan dunia. Di bumi ini banyak kerajaan dunianya. Ya, dunia itu sistemnya. Makanya Tuhan selalu bilang, jangan seperti dunia. Bumi itu fisiknya. Di dalam fisik bumi ini berarti ada sistem. Sistem itu adalah dunia. Rata-rata itu bertolak belakang dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah. Ya. Jadi kita harus masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika kita ada masalah, kita aman-aman aja gitu. Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya, orang yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan tidak mudah meninggalkan Tuhan, tidak kehilangan iman, tetap berharap kepada Allah. Ya, kita lanjut ya. Ya, kita lihat di Mazmur 30 ayat 3. Ini agak bertolak belakang ya. Bertolak belakang gini. Dia Mazmur 30 ayat 3, dia bilang, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Ada di sini yang bahasa Indonesia yang bagus, nilai 9 mungkin di sekolah. Ayat ini seharusnya, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Seharusnya, dan engkau menolong aku. Benar nggak kalau bahasa Indonesianya yang ini ya? Benar nggak? Tapi di sini, ini di ayat ini sama Daud. Dia bilang, engkau telah menyembuhkan aku. Bingung nggak? Ya kan, minta tolong tapi menyembuhkan. Ya kan? Pengertiannya begini. Saya kasih pengertian gini. Ada satu kolam renang. Kolam renang ini namanya ada anak kecil senang berenang, senang air. Nah, dia kecemplung. Ya, dia kecemplung. Nah, kelelep lah. Ditolong, ditaruh di pinggir kolam. Anaknya ini ditolong, nggak mati, nggak tenggelam. Benar nggak? Tapi ayat ini dia bilang menyembuhkan. Itu yang nolong itu bukan saja dia tolong, tapi dia ajar bagaimana supaya berenang. Kenapa? Kalau kecemplung lagi, dia kelelep nggak? Nah itu dia. Dia bisa mengalahkan segala sesuatu dalam kehidupan dia. Ketika Tuhan tolong dalam kehidupan kita, Tuhan bukan saja tolong, tapi dia kasih jalan keluar. Ketika kita ada jalan keluar, kita pasti pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, makanya dia bilang, walau kita menghadapi masalah, kita harus tahu bahwa tangan Tuhan akan menopang kita. Dan kita sedang diajar Tuhan untuk terbang lebih tinggi. Bapak Ibu mau terbang lebih tinggi? Jangan lari dari masalah, harus hadapin. Ya, oke. Saya lanjut. Ya. Yang kedua, jangan kembali ke masa lalu. Ya. Kita lihat balik lagi Ibrani 12 ayat, kita mundur 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantar perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel.
ini berbicara mengenai Bukit Sion. Kalau kita udah Bukit Sion, kalau kita udah pernah mengalami di Bukit Sinai, jangan kembali lagi ke Bukit Sinai. Ya. Ada kalanya kita itu larut dengan masa lalu kita. Kita nggak maju-maju. Ya. Saya katakan kita jalan di tempat. Karena kenapa? Kita selalu melihat ke belakangnya. Kalau kita lihat ke belakang terus, Pak, Bu, Bapak, Ibu, kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang ada di depan kita. Ya. Ketika masa lalu menjadi masa kini, engkau akan kehilangan masa depan bersama dengan Tuhan. Seringkali masa lalu, misalnya ya, keadaan kita mungkin lebih parah lagi gini. Ini sosmed nih. Ya di sini sih nggak ada. Ini di luar sana banyak. Seringkali dia terjebak dengan masa lalu karena reuni. Siapa suka reuni sini? Coba perhatiin, ada berita-berita, ada kejadian-kejadian, itu dia kembali kepada masa lalu karena reuni. Reuni mungkin kalau SD, kalau kita udah umur-umur di atas kocap mungkin udah banyak dipanggil Tuhan. Mungkin SMA atau kuliah ya. Mungkin memori-memori yang dia pernah alami zaman dulu. Tapi sebenarnya itu menyakitkan hati Tuhan. Jangan terjebak di situ, Bapak Ibu. Kalau kita terjebak di masa lalu kita, ya kita nggak masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Kalau kita udah pernah disakit hati orang, jangan mikir terus sakit hatinya. Ya. Orang sakit hati itu penyakit jantung loh. Iya. Benar. Jangan kita, orang misalnya ada ngomong aja gitu, ngomong mungkin ngomong menyakitin dalam kehidupan, nggak bertolak belakang dengan keadaan dia lah, gitu. Tapi itu ngomong itu udah 10 tahun lalu, ketemu orangnya, dia masih mikir. Mau lihat aja orangnya yang susah tuh, ya kan? Salamin, bisa salamin, tapi begini. Bikin mikir gitu loh. Mikir tuh, padahal itu udah 10 tahun lalu loh. Disakitin hati dia udah 10 tahun lalu. Udah mungkin udah jadi setia, udah mungkin jadi pengerja kali lagi mungkin. Tapi masih pas lihat dia, Pak Bu, kalau kita hidup seperti ini Tuhan geleng-geleng kepala. Ampun anak ini deh katanya. Kok nggak tobat-tobat? 10 tahun lalu loh. Bahkan mungkin lebih. Masih dia ingat loh itu. Padahal cuma sakit hati doang. Salamin, seperti saya bilang, salamin begini dia. Nggak berani tatap mukanya. Karena masih ada. Jangan kita terjebak di sini, Bapak Ibu. Kalau kita masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita hilangkan ini. Ya. Yang paling gampang ilustrasinya gini. Kita kan bawa mobil nih, ada mobil nih, ya mobil. Kenapa kaca depan lebih besar dari kaca spion? Nah, itu benar tuh. BL yang BL udah hebat tuh BL-nya nih. Ya. Pak Bu, kalau kita tertuju kepada spion kiri kanan, memang ada 2 kiri kanan. Apa kita nggak tabrak di depan? Kita nggak maju. Yang ada jadi masalah. Nah itu gunanya. Ada kaca di depan supaya kita berjalan terus melangkah pelan-pelan.
melangkah pelan-pelan sampai pada tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Oke, ya. Yang ketiga, saya cepat nih. Ya, yang ketiga. Ibadah yang murni. Murni ini itu lebih kepada ikhlas. Ketulusan. Ya. Kalau kita masuk di dalam rencana Tuhan, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ketika kita datang di hadapan Tuhan, itu tidak pura-pura. Ya, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Bukan cuma kita pas di gereja. Ya. Minggu lalu waktu selesai MS di LW, saya bilang ke pengerja-pengerja, teman-teman pengerja. Kita ini, ketika kita melayani, jangan sampai bertolak belakang dengan yang kita layani ketika kita keluar dari pintu gereja. Ya. Kita harus sama. Ketika kita ada di gereja, harus sama dengan ketika kita ada di gereja. Ya. Jangan sampai, Pak, Bu, Bapak, Ibu, paling gampang, ya, ketika kita selesai ibadah, waktu ibadah kita, wih mantap banget tuh, angkat tangan sampai tangan susah mau diturun, ya. Tapi ketika keluar dari gereja, sama aja dengan kerajaan dunia, sama aja dengan orang dunia. Pertama, misalnya, paling gampang, bohongnya tetap jalan. Ya. Nipunya tetap jalan. Mungkin sini nggak ada. Ya. Kalau kita masuk terus di dalam keadaan seperti ini, contoh paling gampang, bohong. Sekali kita bohong, kita akan keterusan. Percaya deh. Sekali kita bohong, kita akan keterusan bohong. Bohong apa aja gitu, bohong apa aja. Ya. Waktu itu hari Minggu. Nah, pas kebetulan saya di sana juga termasuk gembala kul. Padahal waktu di sini saya nggak ada gembala kul. Saya digembalakan sama Ibu Nyoman dan Ibu Dewi di kul. Tapi di sana padahal Mak suruh kamu harus jadi gembala kul. Ya siap ya. Nah, waktu kan setiap hari Jumat. Saya tiap minggu, setiap Jumat. Terus ada anggota kul bilang gini, Pak, saya itu nggak, apa ya dia bilang, kata kasar bilang, kayaknya saya nggak nyaman. Nggak nyaman dalam arti gini, kok bisa ya orang di gereja pakai bahasa roh lagi. Tapi di luar pakai bahasa dunia. Bertolak belakang dengan yang dia lihat, gitu loh. Orang bahasa roh, angkat tangan segala macam, ketika keluar, gak sesuai yang dia lihat di gereja orangnya. Bingung gak? Nggak usah bingung, karena sering di mana-mana, sering orang Kristen banyak yang begitu. Tapi di sini semua baik-baik semua. Ya amin, amin dong, amin gitu. Cuma Pak Pil yang gede. Badannya gede soalnya, jadi amin gede. Ya. Jadi jangan sampai kita itu jadi batu sandungan orang. Ya. Jadi coba kita koreksi. Kalau kita sudah masuk dalam rencana Tuhan, kalau kita sudah masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, ibadah kita itu murni di hadapan Tuhan. Ibadah itu bukan cuma seperti ini. Ya, saudara bersekutu
di mana aja itu termasuk ibadah. Ya, saudara saat teduh, ada orang saat teduh gini. Ada, ya saya di sini sih nggak ada. Ada saat teduh gini. Dia saat teduh dia bikin list nih, permohonan di hadapan Tuhan. Oh ini. Itu mah bukan saat teduh. Ini mah dikasih ke Tuhan. Tuhan ini Tuhan punya saya nih. Itu mah bukan saat teduh. Saat teduh itu hubungan hati dengan Tuhan. Saudara nggak perlu minta apa-apa. Saudara datang di hadapan Tuhan. Itu namanya saat teduh. Hubungan intim dengan Tuhan. Bukan saudara minta-minta di hadapan Tuhan. Saudara nggak minta aja. Kalau saudara benar-benar saat teduh, itu pasti dikasih kok. Pasti dikasih. Yakin pasti dikasih. Tuhan tidak ada alasan ketika kita benar di hadapan Tuhan. Dia nggak memberi sesuatu yang kita punya. Yang kita butuhkan. Tuhan tidak punya alasan. Yang jadi masalah, seringkali kita jauh dari Tuhan. Kelihatan di gereja, sampai gemetar kayak di sini lantai 2 ya, sampai kayak mau gempa bumi, ya. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita, mari, ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, ketika kita sudah masuk dalam rencana Tuhan, ketika kita sudah masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, hati kita ini benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu masalah apa yang kita hadapi, tapi pasti Tuhan ada rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ibadah bukan sekedar rutinitas, melainkan respon penuh hormat kepada Allah Maha Kudus. Saya kasih contoh satu lagi, ya. Next, pernah baca atau dengar George Whitefield? Nah, ini pelayanan dia itu di abad ke-17, ya pasti kita belum lahir lah gitu. Tapi ini dikenang semua gereja, dikenang. Karena kenapa? Ya, itu dia rata-rata khotbah di luar gedung gereja, ya. Rata-rata, ya. Dan selama hidupnya kurang lebih dia sudah khotbah 18.000 kali. Bayangin loh, 18.000 kali. Yang luar biasanya, dia itu khotbah, pernah dia khotbah itu di antara 20.000 sampai 30.000 orang tanpa pakai ini, pengeras suara. Saya lagi kebayang, gimana orang mau dengar itu ya? Itu abad 17 dan memang benar. Ini belum ada. Mic belum ada. Ya kita kalau sekarang aja krek dikit aja, wih multimedia salah, wih WL salah. Itu krek dikit ya, cuma krek ya. Udah disalahin orang. Ini White ini itu khotbah nggak pakai ini. Tapi dia tetap berjalan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak banget petobat-petobat yang dia khotbahkan. Ya, ada satu kata yang saya senang, yang dari White ini. Dia bilang gini, saya lebih memilih habis dipakai dalam pelayanan, ya, ketutup ya. Saya lebih memilih habis dipakai dalam pelayanan daripada berkarat karena tidak melakukan apa-apa. Hebat nggak? Motonya dia, salah satu motonya. Ya. Apa yang ada di tangan Bapak Ibu pagi hari ini? Coba periksa. Ketika kita tahu, ya,
rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan melakukan luar biasa di dalam ibadah kita. Kita akan melakukan sesuatu yang orang lain sampai gini, luar biasa. Ya. Pelajaran bagi orang percaya dari White ini ada beberapa. Saya hanya sedikit aja. Ya, dia bilang memberitakan Injil kepada semua orang tanpa memandang status. Ya, ada kalanya kita ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita lihat dulu orang kiri kanan, siapa di kiri kanan, atau kita datang melakukan sesuatu untuk Tuhan, siapa yang suruh dulu? Kalau si A yang suruh, berarti saya lakukan sungguh-sungguh. Kalau si B yang suruh, antar aja setengah-setengah. Kalau si C yang suruh, antar aja dulu. Saya nggak lakukan apa-apa. Seringkali statusnya yang seringkali menghambat kita di dalam ibadah yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Ya, dia bilang juga menjadikan Kristus sebagai pusat setiap pelayanan. Nah, berarti ketika dia melayani, dia nggak lihat manusianya, dia lihat Tuhannya yang ada. Ya, dia rela berkorban dan menghabiskan hidup untuk kemuliaan Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam penginjilan, bukan kemampuan manusia. Ya, dia di setiap pelayanan, dia bukan mengangkat kekuatannya dia, tapi dari Roh Kudus yang dia andalkan dalam pelayanan dia. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri WL Singar. Ada 3 hal yang harus kita tahu ketika kita masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pertama, kokoh tidak mudah goyah saat menghadapi masalah. Kedua, jangan kembali ke masa lalu. Ketiga, kita ibadah yang murni. Kita ibadah dengan tulus di hadapan Tuhan. Amin.